Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting listrik, sebuah angkutan kota di Kabupaten Jayapura terbakar. Sangat meresahkan masyarakat, puluhan meriam spiritus disita polisi dari anak-anak Mimika. Mencari ikan dengan cara bom, seorang nelayan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, diringkus polisi. Diduga korsleting, mobil angkutan umum ini terbakar di ruas Jalan Sentani Kemiri, Kabupaten Jayapura, Papua, Sabtu pekan lalu. Menurut sopir, sebelum terbakar ia mendengar suara ledakan dari kursi di bagian belakang, lalu ia terpental keluar dari kursi kemudi. Tak lama kemudian muncul api dari bagian bawah kursi, lalu membakar seluruh bagian depan mobil. Kebakaran membuat panik penumpang, mereka ketakutan dan keluar berhamburan menyelamatkan diri. Meski terpental, sopir masih sempat naik kembali ke mobil dan berupaya menyelamatkan salah satu penumpang yang terjebak di dalam mobil. Akibatnya ia terluka pada bagian kaki. Mulai titik api dari mana? Dari depan sini, langsung besar. Kalau di bawah kursi itu apa ya? Apa akar muka? Apakah di situ? Di bawah situ ini saringan. Saringan bensin. Pompa bensin ya. Dekat dengan ini apa? Aki situ. Tapi mobil ini sebelumnya mungkin sempat macet-macet kan memang atau baru hari ini? Baru hari ini. Awal mula api dari mana? Om ada lihat kah? Dari tempat duduk kah atau apa? Tidak, saya tidak rasa bau apa-apa. Tiba-tiba saja Langsung besar? Besar. Dari tempat duduk saya sih. Oh, dari tempat duduk? Dari mesin? Langsung apa? Kayak meledak sedikit begitu dari saya. Langsung terlempar keluar dari depan sih. Oh, meledak sempat, jadi Om juga sempat terlempar dari tempat duduk ya? Saya juga tidak sadar, pintu bisa terbuka itu sampai saya keluar di luar. Oh, sempat. Nah, saya jatuh ini yang dibuka di sini. Artinya pas mobil sementara jalan terus mobil meledak? Meledak? Iya. Tapi saya masih sempat Keluar? Padam. Makanya saya putar setir ke sebelah kanan sini. Kalau ke sini ya. Awalnya dari kiri ya? Api akhirnya padam setelah mobil pemadam kebakaran pemerintah Kabupaten Jayapura dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban yang tewas maupun luka-luka, kendati seluruh badan mobil hangus terbakar. Akibat kebakaran, lalu lintas di ruas Jalan Sentani Kemiri mengalami kemacetan hingga 1 km lebih. Puing mobil yang hangus terbakar langsung dipindahkan dari badan jalan dan dibawa ke Mapolres Jayapura untuk pemeriksaan lebih lanjut. Arthur melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Polres Mimika merazia meriam spiritus yang belakangan ini kembali marak di Mimika, Papua Tengah. Razia ini dilakukan polisi setelah menerima banyak laporan dari masyarakat yang resah dengan permainan ini. Polisi mendatangi lokasi yang banyak berkumpul anak-anak yang memainkan permainan ini. Alhasil, polisi berhasil menyita puluhan meriam spiritus berukuran 5 meter dengan bahan dari pipa. Selain merazia meriam spiritus, polisi juga mengimbau orang tua agar tidak mengizinkan anak-anak mereka bermain meriam spiritus karena sangat berbahaya. Patroli meriam spiritus yang sangat meresahkan warga Timika, baik orang tua, anak pemuda maupun pekerja dan instansi yang lain. Kami bersama mengamankan sekian banyak meriam spiritus, lebih banyak yang dipimpin langsung oleh Bapak Tembak Kedua, Bapak Kapolres sendiri bersama rekan-rekan personel maupun dari Satuan Intel Serse Lalu Lintas maupun Sabara yang melaksanakan pengamanan di lapangan berhasil mengamankan meriam spiritus tersebut dari Budi Temu Ujung, Nawaripi maupun di SP2. Untuk anak-anak kita kasih himbauan buat mereka melalui pengeras suara oleh Bimas
harapkan bahwa jangan lagi bermain Marine Spiritus, karena Marine Spiritus ini sangat meresahkan warga Timika dan sekitarnya maupun yang lain. Jadi kita menggantikan mereka dengan bermain bola maupun hal-hal yang lain seperti belajar untuk masa depan mereka, agar mereka dapat mengembangkan diri menjadi anak-anak yang akan meneruskan bangsa dan negara ini. Polres Mimika akan terus merazia permainan meriam spiritus dan menyitanya jika masih ada anak-anak yang memainkannya. Langkah polisi bersifat persuasif dan lebih banyak memberikan nasihat dan teguran. Meriam spiritus merupakan permainan populer yang kerap dimainkan anak-anak. Suaranya yang keras menjadi sensasi tersendiri, seolah anak-anak merasakan meriam sungguhan. Namun permainan ini sangat berbahaya dan banyak memakan korban. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Polisi di perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya, menemukan nelayan yang mencari ikan dengan cara pengeboman. Pelaku berusaha kabur, namun aparat berhasil menangkapnya. Nelayan mencari ikan dengan cara menggunakan bom ikan sehingga merusak terumbu karang. Kasubdit Gakum, Polairut Polda Papua Barat, Kompol Varial Ginting mengatakan pihaknya akan terus bekerja sama dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan untuk mengedukasi nelayan tidak mencari ikan dengan bom. Dari Direktorat Polairut Polda Papua Barat benar-benar menanggapi serius isu tentang destructive fishing. Destructive fishing itu antara lain bom ikan maupun penggunaan jaring pukat, setrum, bahan beracun dan lain-lain. Jadi terkait dengan yang tadi disampaikan mengenai bom ikan, memang kita menggandeng semua stakeholder, pemangku kepentingan yang ada. Salah satunya kita melaksanakan patroli bersama pada hari ini dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Memang di lautnya kita yang luas, wilayah hukum Polda Papua Barat ini mencakup wilayah lautan yang begitu luas, namun kami berusaha dan sudah menanggapi berbagai laporan tentang kerusakan yang ditimbulkan oleh destructive fishing. Beberapa penangkapan sudah kita lakukan, untuk kegiatan patroli juga tetap kita galakan. Polisi dan kementerian juga terus melakukan patroli di perairan Papua Barat Daya mengantisipasi nelayan nakal. Topan melaporkan dari Raja Ampat, Papua Barat Daya. Presiden Prabowo Subianto hari ini mengunjungi Merauke, Papua Selatan. Untuk mengamankan kunjungan Presiden, lebih dari 1.000 pasukan gabungan TNI dan Polri serta instansi teknis lainnya menggelar apel pengamanan yang dipimpin Kepala Staf Korem 174 Anim Diwan Yanggap Merauke, Kolonel Infanteri Ahmad Hadi Haryono. Sebenarnya untuk schedule Presiden masih dirahasiakan karena memang kunjungan ini kan kunjungan perdana beliau ke kunjungan kerja ke daerah yang pertama untuk Presiden Bapak Prabowo. Jadi untuk jadwal kegiatan sementara kita masih dikoordinasikan dengan Pas Pampres dengan protokol istana, Senmipres, sehingga kemungkinan di seputaran wilayah Merauke sampai ke arah Wanam kemungkinan untuk jadwalnya. Pak, titik mana saja menjadi fokus pengamanan itu, Pak? Kalau fokus pengamanan jelas karena beliau landing di Bandara Jimara, kemudian rute sepanjang jalan perjalanan beliau dari lokasi bandara ke rencana kunjungan. Tapi untuk titik fokus kunjungannya sampai dengan siang hari ini belum ada informasi dari istana. Ya. Berapa personil yang diturunkan untuk personil gabungan baik itu TNI Polri, instansi pemerintah daerah, ya, termasuk pendukung dari Dinas Kebakaran, dari Dinas Kesehatan, semula berjumlah 1.430-an. Yang jelas kita mengimbau pada seluruh warga, karena ini adalah kunjungan kerja Presiden yang pertama. Kita mendapat kehormatan di wilayah Provinsi Papua Selatan ini dikunjungi oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto yang pertama kali. Kepala Staf Korem meminta warga menyukseskan kunjungan Presiden Prabowo ke Merauke, Papua Selatan karena merupakan kunjungan pertama Prabowo ke daerah semenjak dilantik sebagai Presiden pada tanggal 20 Oktober lalu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Merauke, Papua Selatan akan menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Saat ini pemerintah Provinsi Papua Selatan tengah mempersiapkan lahan dan faktor pendukung lainnya agar program ini berjalan sukses dan lancar.
Persiapan juga dilakukan Korem 174 Animti Wanianggap Merauke. Dan Rem mengukuhkan 215 Brigade Pangan Nasional bersama Dinas Pertanian Provinsi Papua Selatan dan Dinas Pertanian Kabupaten Merauke yang berlangsung di halaman Makorem Animti Wanianggap Sabtu lalu. Setiap Brigade Pangan terdiri dari 15 orang yang merupakan gabungan dari TNI, Polri, dan warga. Mereka akan mengerjakan lahan persawahan seluas 200 hektar. Dengan konsep Brigade Pangan ini tentunya akan lebih efektif karena akan lebih dapat terukur dari setiap lahan yang ada di Kabupaten Merauke ini. Karena kurang lebih seperti saya sampaikan tadi bahwa kurang lebih sekitar 200 hektar nanti itu akan dikelola oleh 15 personil. Dalam hal ini kita mengedepankan para petani milenial, pemuda-pemuda ini yang akan menjadi regenerasi kegiatan pertanian yang ada di Kabupaten Merauke ini supaya bisa berkelanjutan nantinya. Jadi 200 hektar ini berjalan ya bukan istilahnya setahun 200 hektar enggak, memang itu setelah berjalan nanti akan dari 15 orang tadi akan mengolah sampai dari olahan awal sampai dilaksanakan panen. Itulah di pengelolaannya sehingga per 15 orang dengan konsep kurang lebih sekitar 200 hektar inilah yang nantinya akan yang pertama akan bisa lebih kita mendata kondisi tanah sehingga pengorganisasian pembentukannya untuk Brigade Pangan ini memudahkan. Terus kegiatan dalam pertanian juga akan lebih efektif karena sudah ada arah. Setiap 200 hektar dikelola oleh 15 orang sehingga saat ini untuk di Kabupaten Merauke sudah terbentuk kurang lebih sekitar 214 Brigade Pangan. Ini sudah dibentuk, makanya hari ini kita laksanakan pengukuhan ini yang mana nanti setelah ada pengukuhan ini mereka lah langsung ikut terjun di dalam pengelolaan areal tanah. Mungkin dengan kondisi ini ya tentunya ini akan mendapat dukungan support dari Kementerian Pertanian karena kondisi Alsintan tentunya diharapkan dengan Brigade Pangan yang terbentuk ini ya tentunya masih kurang untuk bisa mendukung kegiatan pertanian modern di Kabupaten Merauke. Menurut Danrem, untuk menuju lumbung pangan nasional perlu penambahan peralatan modern, baik untuk mengelola lahan dan hasilnya. Untuk itu, Danrem meminta dukungan pemerintah pusat dengan menyediakan lahan awal seluas 200 hektar di Merauke, Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua memperkirakan menjelang akhir tahun, pertumbuhan ekonomi di Papua akan meningkat karena penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serta liburan Natal dan Tahun Baru. Menurut catatan Bank Indonesia Provinsi Papua, hingga triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Papua tumbuh 4,3% secara year on year. Namun pesta demokrasi pilkada ternyata memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena daya beli masyarakat meningkat akibat naiknya permintaan di beberapa sektor, antara lain jasa, perdagangan, transportasi, dan sektor lainnya. Ekonomi Papua di triwulan kedua itu tumbuh 4,37. Nanti kan yang triwulan ketiga kan akan rilis di November awal ya, tanggal 5 kalau salah ya. Tanggal 5 kami berharap memang tetap bisa tumbuh. Kemudian juga di Q4 ini kan kita secara seasonal ada Nataru ya, Nataru, kemudian juga ada pilkada. Harapannya baik Nataru maupun pilkada bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Papua. Harapan kita meningkat ya. Harapan kita meningkat tadi. Nataru dan pilkada kan akan memberikan dorongan tersendiri ya dari sisi berbagai sektor, dari sisi akomodasi, transportasi, jasa-jasa, paling tidak itu ya. Kemudian juga konsumsi akan meningkat. Di sisi lain konsumsi akan meningkat karena kegiatan-kegiatan terkait dengan Nataru dan Fatur Rahman berharap pilkada serentak pada 27 November mendatang berjalan aman dan lancar karena momen pesta demokrasi 5 tahun sekali ini akan menyumbang peningkatan ekonomi melalui belanja pemerintah. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Izin untuk rekan-rekan
Polres Merauke menyatakan sebanyak 102 TPS di Merauke masuk dalam TPS rawan. Di TPS rawan itu, Polres akan menempatkan anggota lebih dari 1, mengantisipasi adanya konflik saat pencoblosan dan penghitungan suara. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan TPS rawan seluruhnya terletak di wilayah terpencil dan terluar. Banyak pertimbangan dan hal yang membuat kita menganalisa, kemudian memberikan kategori terhadap TPS yang kurang rawan, rawan dan sangat rawan. Jadi angka 102 tadi, pertimbangannya adalah antara lain jarak, kemudian sarana transportasi, kemudian karakteristik secara geografis, ya, serta bagaimana kita melakukan upaya mitigasi, ya, yakni bantuan-bantuan itu ketika terjadi gangguan itu kira-kira berapa cepat dia sampai, quick responnya seperti apa gitu. Untuk yang kategori rawan, sangat rawan itu Pak Kapolres itu di mana saja itu? Ada ini ya, banyak ya, seperti pulau-pulau terluar di Komolom, Waan, ya, dan Tabonji, ya, itu jaraknya cukup jauh. Pengamanan pemungutan suara ini kapan akan mulai bergerak ke tujuan masing-masing di Pak Kapolres? Iya, artinya berbeda-beda ya. Ada yang H-7 sudah berangkat, ya, ada yang H-3. Dan itu tentunya juga kita tetap berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti penyelenggara, karena sifatnya kita juga turut mengawal logistik nanti untuk sampai ke tempat pemungutan suara nanti. Di Merauke terdapat 415 TPS yang tersebar di 22 distrik. Saat ini, polisi membantu KPU dalam mendistribusikan logistik dari provinsi ke kabupaten. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU Papua Selatan Sabtu lalu menggelar debat kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan di salah satu hotel di Merauke. Seperti debat sebelumnya, para pendukung kedua pasangan calon memberikan dukungan dan semangat dengan yel-yel sehingga suasana ramai dan semarak. Sebelum debat berlangsung, KPU Provinsi Papua Selatan meminta pasangan calon gubernur dan wakilnya memaparkan visi dan misi yang selaras dengan pembangunan dan kesejahteraan bagi warga di Papua Selatan. KPU Provinsi Papua Selatan ingin agar debat kali ini memberikan pemahaman dan pendidikan kepada warga Papua Selatan terhadap program dari para calon. Beride dan gagasan serta menyampaikan visi-misi dan program yang akan disampaikan kepada publik masyarakat pemilih khususnya yang ada di Papua Selatan. Dan sesungguhnya esensi dari debat itu sendiri adalah menampilkan dan menyebarluaskan ide, gagasan, visi misi dan program yang nantinya akan dijadikan bahan dari para pemilih untuk menentukan pemimpin yang akan memimpin Papua Selatan atau mengkoordinasi Papua Selatan untuk 5 tahun ke depan. Pada debat kedua hanya wakil gubernur yang beradu visi dan misi, sementara calon gubernur hanya mendampingi. Tema debat kali ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU Merauke Sabtu lalu mulai melipat surat suara untuk calon bupati dan wakil bupati. KPU meminta bantuan 65 warga untuk melipat surat suara. Seluruh warga yang datang diperiksa polisi sebelum masuk ke gedung KPU untuk melipat surat suara. Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, mengatakan pelipatan surat suara ditargetkan hanya 3 hari. Kita melakukan pelipatan surat suara yang melibatkan relawan-relawan yang akan melakukan proses sortir lipat, sehingga proses ini kita pastikan bahwa H-10 ini sudah seluruh logistik sudah ready dan sudah siap diberangkatkan untuk menuju tempat-tempat untuk pendistribusian logistik. Untuk pelipatan surat suara, Ibu Ketua kira-kira ada melibatkan berapa tenaga, Ibu? Kami melibatkan 40
relawan ya. Kemudian ada 25 juga yang untuk pengesetan dan pengepakan. Jadi totalnya ada 65 orang yang kita kerahkan untuk membantu kami dalam proses sortir lipat maupun pengepakan, pengesetan seluruh logistik. Saat ini KPU Merauke masih menunggu logistik yang belum tiba, seperti formulir dan beberapa perlengkapan TPS. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.